Republik Indonesia, Joko Widodo semakin menunjukkan dirinya sebagai pemimpin berkelas internasional. Meskipun bagi oposisi dan para pembencinya, beliau dianggap sebagai presiden deso yang pelongo-pelongo dan beragam julukan yang tak pantas untuk disematkan. Tanpa mengecilkan arti para presiden Republik Indonesia terdahulu, faktanya hanya di hadapan Presiden Jokowi, Raja Belanda secara resmi menyatakan permohonan maaf dan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Hal itu dilakukan di acara kunjungan kenegaraan Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Maxima Ceruti ke Indonesia Senin 9 Maret 2020. Seperti diketahui, upaya mendesak Belanda untuk meminta maaf kepada Indonesia atas penjajahan Belanda selama 3,5 abad lamanya telah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Sebelumnya dilansir dari cpnn.com, pada tahun 2008, Komisi Utang Kehormatan Belanda atau KUKB pernah melakukan unjuk rasa ke kantor Kedutaan Besar Belanda di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 15 Agustus 2008 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. KUKB adalah sebuah organisasi yang memperjuangkan para korban pembantaian di Rawagede agar mendapatkan hak-haknya. KUKB mendatangi Kedubes Belanda lantaran pemerintah kerajaan Belanda dinilai enggan meminta maaf dan mengakui kesalahan yang pernah dilakukan pada bangsa Indonesia selama penjajahan berlangsung puluhan tahun silam. Ketua KUKB Batara Has Huta Galung dalam orasinya di depan kantor Kedubes Belanda menyampaikan, pasca kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945, penjajah Belanda melakukan serangkaian pelanggaran di wilayah hukum Indonesia. Bangsa Belanda bertanggung jawab atas pembantaian di Sulawesi Selatan tahun 1946 hingga 1947 yang menewaskan 40.000 masyarakat sipil. Belanda juga bertanggung jawab atas pembantaian di Rawagede, Jawa Barat, kereta maut Bondowoso yang mengangkut 100 pejuang Republik Indonesia, eksekusi Robert Walter Monginsidi dan pembantaian Westerling di APRA-nya di Bandung. Bangsa Belanda juga diminta untuk mengakui secara yuridis de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus 1945, Pinta Batara. Tak cukup sampai di sini. Dilansir dari republika.co.id, pada tahun 2011 silam, KUKB kembali menuntut pemerintahan Belanda meminta maaf kepada Indonesia atas kejahatan perang dan kemanusiaan. Selain kompensasi para janda yang suaminya menjadi korban pembantaian Rawagede Desember 1997, tentara Belanda selama agresi militer di Indonesia antara 1945 hingga 1950 telah melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Jadi sudah seharusnya meminta maaf, kata Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda, Batara Hutagulung, Kamis 15 September 2011. Menurut Batara, penjajahan Belanda telah berakhir pada 9 Maret 1942 ketika Panglima tertinggi tentara Belanda, Letnan Jenderal Hein ter Putten di Kalijati menandatangani dokumen menyerah tanpa syarat kepada tentara pendudukan Jepang dan menyerahkan seluruh jajahan Belanda kepada Jepang. Kemudian, pada 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu. Tetapi dokumen pernyataan menyerah tanpa syarat baru ditandatangani pada 2 September 1945 di atas kapal perang Amerika Serikat Missouri di Tokyo Bay. Pada 16 Agustus 2005, Menteri Luar Negeri Belanda Ben Poot di Jakarta menyampaikan secara lisan kalau pemerintah Belanda telah menerima proklamasi 17 Agustus 1945 secara moral dan politis. Batara menilai hal itu hanya pengakuan secara de facto, bukan pengakuan secara de jure. Menurut dia, pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pernyataan kemerdekaan tersebut sah sesuai dengan Konvensi Montevideo yang ditandatangani oleh 19 negara pada 26 Desember 1933. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia tersebut juga sesuai dengan Butir 3 Piagam Atlantik atau Atlantic Charter
yang dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pada 14 Agustus 1941. Sedangkan dari negeri Belanda sendiri, sejumlah kalangan telah menyerukan kepada pemerintah Belanda untuk meminta maaf kepada Indonesia atas kelakuannya yang terdahulu. Bahkan sejumlah orang berpendapat meminta maaf saja tidak cukup karena kerugian dan penderitaan bangsa Indonesia akibat penjajahan sangat besar, tidak dapat terhapus hanya sekedar maaf. Seperti yang terjadi pada tahun 1995. Saat itu, Ratu Beatrix bersama suaminya, Pangeran Philips, berkunjung ke Indonesia. Banyak masyarakat Belanda yang mendesak Ratu agar meminta maaf kepada Indonesia ketika sedang berada di Indonesia. Namun, permintaan maaf itu tak disampaikan oleh Ratu. Ratu hanya mengharapkan agar kedua negara bersedia melupakan peristiwa buruk yang pernah terjadi di masa lalu. Jauh sebelum itu, pada tahun 1930, atas kekejaman Belanda yang dilakukan kepada rakyat Indonesia, Presiden pertama Indonesia Soekarno mengungkapkan ketika dia diadili di depan Pengadilan Kolonial Bandung 18 Agustus 1930. Dalam pembelaannya, ia memberi judul Indonesia Menggugat. Pada saat itu, Bung Karno masih berusia 29 tahun dan telah menggugat politik kolonial Belanda, termasuk pengurasan 70% hasil bumi dan tambang Hindia Belanda yang dilarikan ke negeri mereka. Bahkan, banyak data kekejaman Belanda yang dibuka oleh Bung Karno justru dikutip dari kalangan mereka sendiri. Pernyataan Bung Karno dalam gugatannya mengungkapkan, tak ada satu negeri pun di dunia kelebihan ekspornya begitu tinggi seperti Hindia Belanda, karena sedikit sekali barang impor yang masuk ke negeri jajahan. Nah, dalam kunjungan selama 5 hari terhitung 9-13 Maret, Raja dan Ratu Belanda bakal melakukan sejumlah kegiatan kenegaraan di Jakarta, Yogyakarta, Palangkaraya, hingga Danau Toba. Pada hari kedua kunjungan mereka, terjadi sejumlah hal menarik, mulai dari permintaan maaf Raja Willem Alexander hingga pengembalian keris Pangeran Diponegoro dari Raja Belanda ke Presiden Joko Widodo. Mengawali hari keduanya di Indonesia, Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Maxima Ceruti berkunjung ke Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan. Raja dan Ratu tiba bersama rombongan sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Tampak Raja Willem Alexander mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan dasi warna merah, sedangkan Ratu Maxima memakai gaun berwarna hijau muda. Tiba di TMP Kalibata, Raja dan Ratu bersama rombongan disambut oleh jajaran pejabat Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu. Mereka langsung berjalan di karpet merah menuju Tugu Monumen TMP. Di depan Tugu Monumen TMP, Brigjen TNI Syaifuddin yang kini menjabat sebagai Kasgertap 1 Jakarta memimpin penghormatan. Selama 1 menit dilakukan hening cipta diiringi instrumen lagu Gugur Bunga. Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima lantas menaruh karangan bunga di depan Tugu Monumen. Setelah itu, keduanya langsung menuju ke pintu keluar TMP untuk mengisi buku tamu pengunjung. Tak lama, rombongan Raja dan Ratu pun meninggalkan TMP Kalibata. Usai menyambangi TMP Kalibata, rombongan Raja dan Ratu Belanda langsung bertolak ke Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi. Di hadapan Jokowi, Raja Willem Alexander menyampaikan permohonan maaf atas kekerasan yang dilakukan Belanda setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Di tahun-tahun setelah diumumkannya proklamasi, terjadi sebuah perpecahan yang menyakitkan dan mengakibatkan banyak korban jiwa, kata Raja Willem. Senada dengan pernyataan pemerintah Belanda sebelumnya, saya ingin menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas kekerasan yang berlebihan dari pihak Belanda di tahun-tahun tersebut, sambungnya. Raja Willem menyatakan bahwa sejarah masa lalu memang tak bisa dihapus dan harus diakui oleh generasi selanjutnya. Ia juga menyadari bahwa luka dan kesedihan keluarga dari korban penjajahan masih terasa hingga saat ini. Namun menurut dia, kunjungan ini menjadi sebuah harapan dan tanda bahwa negara yang pernah berlawanan dapat tumbuh bersama.
Raja Willem meyakini bahwa ikatan antara Belanda dan Indonesia akan semakin kuat. Ia juga mengklaim masih banyak pemuda dari Indonesia yang berminat mengenyam pendidikan di negeri kincir angin tersebut. Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan bahwa sejarah masa lalu memang tak dapat dihapus. Namun menurut dia, hal itu dapat menjadi pelajaran untuk membangun hubungan saling menghormati dan menguntungkan. Saya ingin menyampaikan bahwa kita tentu tidak dapat menghapus sejarah, namun kita dapat belajar dari masa lalu. Kita jadikan pelajaran tersebut untuk meneguhkan komitmen membangun sebuah hubungan yang setara, saling menghormati dan saling menguntungkan, ucapnya. Dalam kunjungannya ke Istana Negara, Raja Belanda juga menyerahkan sebilah keris milik pahlawan nasional Pangeran Diponegoro kepada Presiden Joko Widodo. Keris itu diserahkan secara simbolis dalam pertemuan Raja Willem dan Jokowi pada Selasa 10 Maret 2020. Keris itu berwarna kuning di bagian sarungnya dan berwarna coklat di bagian gagangnya. Keris itu dipajang rapi dalam sebuah kotak kaca. Raja Belanda Willem Alexander juga menyampaikan duka cita mendalam atas kecelakaan antara speedboat yang ditumpangi anggota Pas Pampres dengan perahu milik Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah. Peristiwa yang menewaskan 6 orang itu terjadi saat Pas Pampres tengah meninjau lokasi yang akan dikunjungi Raja Willem dan Ratu Maksima Ceruti.